Teman, baik. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester pengantar akuntansi yang diampu oleh Ibu Desi Arigawati, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Murneti Laia dengan NIM 2892150 Prodi Manajemen Sorebe. Di sini judulnya Akuntansi Perusahaan Dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan prosesnya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang atau stok. Dalam semua siklus operasi yang terjadi, ada baiknya kita perhatikan 5 hal penting dalam pengelolaannya, yang termasuk dalam penggolongan perusahaan dagang ini antara lain 1. Distributor, 2. Agen tunggal, 3. Pengecer, 4. Toko swalayan, 5. Toko serba ada, dan yang keenam, pusat barang-barang grosir. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan produk yang diperdayakan. Ada perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Ada perusahaan dagang besar atau wholesaler. Yang kedua, ada perusahaan dagang perantara atau middleman. Yang ketiga, ada perusahaan dagang pengecer atau retailer. Berikut jenis-jenis laporan yang dibutuhkan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan persediaan barang, laporan utang, dan laporan piutang. Selain itu, adapun transaksi-transaksi yang dilakukan antara lain akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, harga pokok penjualan atau HPP, akun potongan tunai, akun potongan pembelian dan penjualan, akun retur penjualan, dan beban pasar. Kegiatan utama perusahaan dagang. Pembelian, ada pembelian, ada pengeluaran biaya, penjualan, dan penerimaan uang. Di pembelian, kegiatan ini tragedi membeli berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Sedangkan di pengeluaran biaya, kegiatan yang meliputi berbagai pengeluaran biaya yang terkait pembelian barang maupun jasa. Di penjualan, kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Penerimaan uang, yaitu perusahaan menerima sejumlah uang dari berbagai pembayaran dan pelunasan. Akun perusahaan dagang dalam laporan akuntansi. Ada akun pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit maupun cash. Yang kedua, penjualan, yaitu untuk mencatat aktivitas penjualan baik debit maupun kredit. Yang ketiga, retur, untuk mencatat pengembalian sebagai barang yang sudah dibeli maupun dijual. Yang keempat, utang piutang, itu untuk mencatat berbagai utang yang tersisa. Yang kelima, potongan, yaitu untuk mencatat potongan dari pelunasan piutang perusahaan. Yang keenam, beban angkut, yaitu untuk mencatat beban angkut saat pengiriman barang. Di sini ada 2 jenis metode dalam jurnal akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada itu metode periodik dan perpetual. Yang pertama kita bahas metode periodik. Metode periodik, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah, mendebet akun pembelian dan mengkredit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan.
Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya, perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dengan frekuensi yang tinggi, nilainya relatif kecil, dan harga jual beli yang relatif stabil adalah yang memakai sistem pencatatan persediaan metode periodik. Disebut metode periodik karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau stock opname. Hasil perhitungan itu bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagangan. Kelebihan metode periodik yaitu perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara kekurangan sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui sejumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan. Kelemahan lain metode periodik yaitu memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misalnya 4 dan 8 bulanan. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini fitur akuntansi dari metode pencatatan persediaan sistem perpetual. Yang pertama, pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali didebet ke pos persediaan bukan untuk pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagangan didebet untuk pos persediaan. Yang ketiga, pembelian return, potongan pembelian dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi bukan ke rekening terpisah. Yang keempat, pencatatan harga pokok penjualan, setiap penjualan dengan cara mendebet beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Yang kelima, perlu adanya buku besar pembantu pencatatan persediaan individu sebagai kontrol. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual yaitu perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok opname pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya barang-barang bernilai jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan masuknya ke gudang, seperti Honda atau lemari adalah tipe barang yang sesuai untuk stok menggunakan metode perpetual. Adapun soal-soal yang mengenai tentang metode periodik dan metode perpetual ini, yang di sini saya akan mengambil usaha dagang emas Citra dari bulan Juni 2020 dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Yang pertama, dibeli barang dagangan tanggal 1 Juni dibeli barang dagangan senilai 8 juta dengan termin 4/14 per 30. Yang Juni tanggal 3 dijual barang dagangan 4.500.000 diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 per 30. Beban pokok yang dijual Rp3.800.000. Penjualan dilakukan kepada usaha dagang adil. Juni tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Juni yang lalu, yakni senilai Rp500.000. Juni tanggal 5 dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp80.000. Juni tanggal 7 dibeli barang dagang Rp5 juta, dibayar tunai Rp2 juta. Sisanya di termin yaitu 2/10 per 30. Tanggal 8 Juni dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai Rp200.000 dari penjualan kepada usaha dagang adil. Beban pokok penjualan sebesar Rp168.000. Tanggal 10 Juni dijual lagi barang dagang seharga Rp6 juta dengan termin 2/10 per 30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Tanggal 13 Juni diterima berkas dari debitur usaha daging adil atas penjualan yang lalu. Tanggal 15 Juni dibayar berkas kepada debitur atas pembelian 1 Juni yang lalu. Tanggal 17 Juni diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Juni yakni sebesar Rp1 juta. Tanggal 20 Juni diterima berkas atau penjualan 10 Juni yang lalu. Tanggal 25 Juni dibayar utang kepada kreditur atas pembelian tanggal 7 Juni yang lalu. Tanggal 29 Juni dijual barang dagang secara tunai sebesar
Rp3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Baik, kita akan memasukkannya dalam metode periodik maupun metode perpetual. Yang pertama, kita akan membuat jurnal dalam metode periodik usaha dagang emas Citra di bulan Juni 2020. Tanggal 1 Juni, keterangannya pembelian ada di debit 8 juta, keterangan utang dan dagang di kredit ada 8 juta. Tanggal 3 Juni, di keterangan ada kas masuk di debit Rp900.000, piutang dagang masuk di debit Rp3.600.000, penjualan masuk di kredit Rp4.500.000. Tanggal 4 Juni, keterangan utang dagang masuk di debit Rp500.000, return pembelian masuk di kredit Rp500.000. Tanggal 5 Juni, beban ongkos angkut masuk di debit Rp80.000, kas masuk di kredit Rp80.000. Tanggal 7 Juni, keterangan pembelian masuk di debit Rp5 juta, utang dagang masuk di kredit Rp3 juta, pembelian masuk di kredit Rp2 juta. Tanggal 8 Juni, keterangan retur penjualan masuk di debit Rp200.000, piutang dagang masuk di kredit Rp200.000. Tanggal 10 Juni, keterangan piutang dagang masuk di debit 6 juta, penjualan masuk di kredit 6 juta. Tanggal 13 Juni, keterangan kas masuk di debit Rp3.332.000, potongan penjualan masuk di debit Rp68.000, piutang dagang masuk di kredit Rp3.400.000, yang sama dengan kita memperolehnya sama dengan 2% kali Rp3.400.000. Tanggal 15 Juni, keterangan utang dagang masuk di debit Rp7.500.000, potongan pembelian masuk di kredit Rp300.000, kas masuk di kredit Rp7.200.000, yang sama dengan 4% kali Rp7.500.000. Tanggal 17 Juni, keterangan retur penjualan masuk di debit Rp1 juta, di piutang masuk di kredit Rp1 juta. Tanggal 20 Juni, keterangan kas masuk di debit Rp4.900.000, potongan penjualan masuk di debit Rp100.000, piutang dagang masuk di kredit Rp5 juta, 2% kali Rp5 juta. Tanggal 25 Juni, utang dagang masuk di debit Rp3 juta, kas masuk di kredit Rp3 juta. Tanggal 29 Juni, kas masuk di debit Rp3.750.000, penjualan masuk di kredit Rp3.750.000. Jumlah debit yaitu Rp40.930.000. Di kredit jumlah debit yaitu Rp40.930.000, sedangkan jumlah kreditnya juga sama yaitu Rp40.930.000. Sekarang kita akan membuat metode jurnal umum usaha dagang emas Citra di bulan Juni 2020 dalam bentuk metode perpetual. Tanggal 1 Juni, keterangan persediaan barang dagang masuk di debit 8 juta, utang dagang masuk di kredit 8 juta. Tanggal 3 Juni, keterangan kas masuk di debit Rp900.000, piutang dagang masuk di debit Rp3.600.000, dan penjualan masuk di kredit Rp4.500.000. Beban pokok penjualan masuk di debit Rp3.800.000, persediaan barang dagang masuk di kredit Rp3.800.000. Tanggal 4 Juni, keterangan utang dagang masuk di debit Rp500.000, persediaan barang dagangan masuk di kredit Rp500.000. Tanggal 5 Juni, persediaan barang dagang masuk di debit Rp80.000, kas masuk di kredit Rp80.000. Tanggal 7 Juni, persediaan barang dagang masuk di debit Rp5 juta,
kas masuk di kredit 2 juta rupiah, dan utang dagang masuk di kredit 3 juta rupiah. Tanggal 8 Juni, keterangan retur penjualan masuk di debit 200.000, piutang dagang masuk di kredit 200.000, persediaan barang dagang masuk di debit 168.000 rupiah, beban pokok penjualan masuk di kredit 168.000 rupiah. Tanggal 10 Juni, keterangan piutang dagang masuk di debit 6 juta rupiah, penjualan masuk di kredit 6 juta rupiah, beban pokok penjualan masuk di debit 4.800.000 rupiah. Tanggal 13 Juni, kas masuk di debit 3.332.000 rupiah, potongan penjualan masuk di debit 68.000 rupiah, piutang dagang masuk di kredit 3.400.000 rupiah. Tanggal 15 Juni, keterangan utang dagang masuk di debit 7.200.000 rupiah, keterangan persediaan barang dagang masuk di debit 300.000 rupiah, kas masuk di kredit 7.500.000 rupiah. Tanggal 17 Juni, retur penjualan masuk di debit 1 juta rupiah, piutang dagang masuk di kredit 1 juta rupiah. Tanggal 20 Juni, kas masuk di debit 4.900.000 rupiah, potongan penjualan masuk di debit 100.000, piutang dagang masuk di kredit 5 juta rupiah. Tanggal 25 Juni, utang masuk di debit 3 juta rupiah, kas masuk di kredit 3 juta rupiah. Tanggal 29 Juni, kas masuk di debit 3.750.000 rupiah, penjualan masuk di kredit 3.750.000 rupiah, beban pokok penjualan masuk di debit 3 juta rupiah, persediaan barang dagang masuk di kredit 3 juta rupiah. BPP sama dengan 3.750.000 rupiah dikurang 25% kali BPP yang sama dengan 3.750.000 rupiah per 1,25 sama dengan 3 juta. Jadi jumlah untuk debit 59.698.000 rupiah dan jumlah di kredit 59.698.000 rupiah.